Guys, di video kali ini aku akan membahas smartwatch dari Xiaomi. Ya, siapa sih yang nggak tahu dengan merek sejuta umat yang pasti udah sering kalian dengar. Tapi kalau sama smartwatchnya ini, kalian udah pada tahu atau belum ya? Oke, bersama saya August Tamil, langsung aja kita kepoin smartwatchnya. Smartwatch Xiaomi ini nama resminya itu adalah Mi Watch. Tapi ada yang menyebut sebagai Mi Watch 3100 dan Mi Watch China. Itu sih cuma buat ngebedain aja ya dengan seri resmi yang rilis di negara masing-masing. Aku dapat Mi Watch 3100 ini dari toko online dengan harga 1,6 jutaan. Itu harga termurahnya pas aku beli. Awalnya aku kira kondisinya itu baru atau BNIB gitu ya dengan segel, tapi ternyata enggak guys. Kondisinya ya seperti ini, ada lecet-lecet dan bekas goresan, segel resminya juga udah enggak ada. Beralih dari kekecewaan, langsung aja kita lihat-lihat boxnya. Bagian depan ada display picture yang dibuat timbul, kemudian di bagian belakang. Nah, di sini ada beberapa informasi penting mengenai fitur dan spesifikasinya. Udah ditenagai dengan Snapdragon 3100, udah pasti sih performanya kenceng banget. Terus udah mendukung eSIM, semacam SIM elektronik dengan dukungan jaringan 4G LTE. Sistem operasinya udah pakai MIUI berbasis Wear OS. Terus ada Xiaoai, si smart asistennya Xiaomi. Bisa dibawa berenang, support berbagai mode olahraga, kemudian ada fitur kesehatannya juga, ada NFC, terus baterainya 570 mAh, dan ini bisa diintegrasikan dengan perangkat Mi OT, semacam perangkat smart ekosistem dari Xiaomi, seperti produk Mi Home. Sekarang kita lihat isi dari boxnya, kita buka. Seperti inilah unit dari Mi Watch 3100. Desainnya mirip dengan Apple Watch ya guys, dan lumayan berbobot juga. Terus di bagian bawah di sini ada kepala charger, ada docking charging magnetik, dan juga manual book. Sebenarnya kalau kondisinya ini baru ya, bagian box bawahnya ada semacam dudukan lagi guys untuk charger dan juga docking charging. Nah, ini kelihatan kan ada bekas copotannya, jadi bisa dipastikan kalau ini unit second. Tapi meskipun begitu, tingkat kemulusannya sih ini mulus banget. Gak ada lecet ataupun goresan. Bodinya berasa sangat solid. Memang sih harga nggak pernah bohong ya, pas awal rilis aja sekitar tahun 2019 harga barunya itu ada di kisaran 2 hingga 3 jutaan. Bodinya dari metal, layarnya mantap banget, udah Corning Gorilla Glass. Tepiannya 2,5D, di samping kiri di sini ada lubang speaker, terus di samping kanan ada lubang mic, terus ada tombol crown dan juga yang bagian bawah ini adalah tombol power. Bagian back covernya masih terbuat dari material plastik dan sepertinya ini dilapisi lagi dengan semacam bahan dari kaca gitu ya. Di sini ada sensor heart rate dan juga pin charger. Pengaitnya udah pakai quick release, terus ukuran strapnya 22 mm dari bahan karet silikon yang berasa premium dan teksturnya itu enak banget. Ketebalan serta fleksibilitasnya juga pas. Secara keseluruhan, desainnya ini memang mirip banget dengan Apple Watch. Mungkin karena hal inilah penjualan hanya terbatas di Cina aja. Meskipun begitu, ini bisa jadi alternatif buat yang ingin mencoba Apple Watch tanpa harus punya iPhone. Apalagi ini harganya jauh lebih murah guys. Langsung aja, sekarang kita nyalakan smartwatchnya. Di sini cuma ada dua pilihan bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Oke, kita pilih bahasa Inggris. Nah, ini tinggal agree aja, tinggal setuju aja guys. Gak usah banyak mikir ya. Seperti biasa, sebelum digunakan harus pairing terlebih dahulu. Ada dua aplikasi untuk pairing ke smartwatch. Pertama, Xiaomi Wear dan juga Wear OS app. Keduanya harus diinstal terlebih dahulu di smartphone sebelum pairing. Dan yang diinstalnya itu adalah yang versi Cina-nya. Link aplikasinya bisa kalian cek di deskripsi ya.
Pairingnya itu mudah banget guys, jadi kalian tinggal ikuti aja petunjuknya. Wih, layarnya keren guys. Smooth banget ya, gak ada lag. Beda dengan Moto 360 Sport yang udah pernah aku review, karena memang ini udah pakai Snapdragon 3100 yang performanya jauh lebih kenceng bila dibandingkan dengan Snapdragon 400 di Moto 360 Sport. Untuk navigasi, swipe ke bawah ada notifikasi. Notif yang muncul seperti dari chat WA, kemudian email, pokoknya yang semacam itu bisa langsung kita balas ya dari bagian notifnya ini. Notifikasi app-nya juga nggak perlu kita atur ya, nggak perlu ribet-ribet. Notif apapun yang muncul di smartphone bakal langsung muncul juga di sini. Jadi itu ya enaknya pakai smartwatch berbasis operating system. Sinkronisasi dengan smartphone bener-bener mantap banget. Lalu swipe ke atas ada toggle menu atau quick access menu yang seperti ini. Ada DND, ada mode pesawat, ada mode theater, dan lain-lain. Swipe ke kiri ataupun ke kanan ada semacam widget akses gitu ya. Ada Xiaoai, ada weather, ada schedule, event, calendar. Kemudian di bagian sisi kanannya itu ada activity tracker, ada heart rate monitor, dan yang lainnya. Kalau nggak salah ini bisa kita atur-atur lagi ya dari aplikasinya melalui Wear OS app. Oke, sekarang beralih ke bagian sisi kanan. Di sini ada dua tombol fisik. Tombol crown yang bagian atas ini bisa digunakan untuk scroll, kemudian masuk ke menu, dan juga bisa untuk back. Sementara untuk tombol bawahnya ini untuk tombol power dan juga tombol pintas ke mode sport. Untuk pilihan watch face-nya seperti ini, lumayan banyak ya. Bisa ditambah secara langsung dari smartwatch atau kalau kurang banyak, kalau nggak salah ini masih bisa ditambah dengan mendownload secara online di watch face store-nya. Di bagian menu, nah di sini ada banyak sekali pilihannya. Tampilannya cuma begini, deretan icon tanpa nama. Karena ini udah support eSIM, di sini juga udah ada fitur untuk phone call, kemudian SMS, ya pokoknya udah berasa kayak pakai smartphone di pergelangan tangan. Tapi nggak tahu sih kalau di Indo ya eSIM ini bisa dipakai dengan provider lokal atau enggak. Tapi sampai saat ini cuma Smartfren aja sih yang menyediakan eSIM. Lalu di sini ada activity tracker guys. Data yang direcord ini ada kalori, kemudian ada langkah dan juga berapa banyak berdiri. Terus di sini ada mode sport. Pilihan modenya itu lumayan banyak, ada outdoor running, ada treadmill. Nah, ini juga udah bisa dibawa buat berenang ya. Dan udah mendukung juga untuk GPS ya. Jadi GPS-nya itu standalone, nggak numpang di smartphone guys. Menu lainnya, di sini ada heart rate monitor guys dengan tampilan data yang sangat lengkap. Di sini kita juga bisa mengatur untuk modenya, ada smart monitoring, ada continuous monitoring, dan ada untuk mode tanpa auto monitoring ya ini. Terus ada sleep monitor, kemudian ada stress. Lalu ini breathing training. Nah, ini ada Xiaoai ya, smart assistant dari Xiaomi. Cuma masih menggunakan bahasa Mandarin, jadi nggak terlalu berguna. Lalu ada Mi Home. Jadi smartwatch ini bisa kita gunakan sebagai pengendali untuk perangkat smart ekosistemnya produk Mi Home, guys. Ada kompas, guys. Nah, jadi ini udah dilengkapi dengan kompas. Ada penunjuk ketinggian dan juga tekanan. Lalu di bagian settingnya, di sini ada setting untuk display, untuk sound, terus ada untuk konektivitasnya dan masih banyak pengaturan lainnya. Kita lihat di bagian display, di sini ada adjust brightness, udah support auto brightness ya, jadi nggak perlu repot-repot mengatur brightness secara manual. Terus ada fitur always on display-nya juga, guys. Di bagian sound di sini kita bisa mengatur untuk volume media, volume alarm, volume ringtone, dan juga di sini ada pengaturan lainnya ya.
Oke, untuk konektivitasnya di sini ada konektivitas untuk Bluetooth, WiFi, untuk mobile data dan juga NFC ya. Oke, segitu aja dulu ya mengenai Mi Watch 3100. Sejauh ini sih aku suka banget dengan smartwatch-nya. Karena ya desainnya mirip banget dengan Apple Watch. Kemudian bodinya itu solid dan terasa sangat premium. Layarnya udah pakai AMOLED, terus fiturnya banyak. Dan performanya itu guys, mulus dan smooth. Tapi nggak tahu sih kalau udah digunakan lebih aktif lagi, apakah performanya itu masih sama atau enggak. So, nantikan aja ya video selanjutnya untuk pembahasan lebih lengkap dan lebih detail dari Mi Watch 3100 ini. Semoga ada kesempatan ya guys. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video guys. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me.